Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Hari ini Kamis 9 April 2020, kita akan melaksanakan ibadah Kamis Putih. Dalam ibadah ini kita akan mengadakan prosesi pembasuhan kaki di rumah masing-masing. Kami mengajak jemaat mempersiapkan peralatan untuk prosesi pembasuhan kaki seperti baskom dan madu kecil. Prosesi pembasuhan kaki akan dilakukan setelah pelayanan firman. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Tuhan memberkati. Marilah dengan hati bersyukur kita menghadap kepada hadirat Tuhan. Dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita, kami mau menghadap hadirat Allah. Terpujilah Allah karena Dia bersedia melawat dan menolong umat-Nya. Hanya dalam pertolongan Tuhan saja kami dapat hidup. Nyanyian umat KJ 17 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah hadir. Serta
pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang penuh kasih senantiasa menyertai saudara Dan beserta saudara juga. Kamis Putih dihayati sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari karya penebusan dosa Allah bagi seluruh ciptaan. Dalam peristiwa Kamis Putih yang kita hayati dan kita rayakan, Allah secara khusus menunjukkan bagaimana sikap yang harus dimiliki bila seseorang ingin menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapan Allah. Kristus menunjukkan teladan kerendahan hati dan ketaatan dalam terang kasih Allah. Ia menghendaki setiap orang yang ingin mengikut jalan keselamatan Kristus harus juga memiliki sikap rendah hati dan kasih untuk ciptaan, serta bersedia hidup taat sebagai wujud kita mengasihi Allah. Kita akan menyanyikan nyanyian umat kiri jemaat 405 bait 1, 2, dan 4. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Seperti pujian yang baru saja kami pujikan Tuhan, Engkaulah surya kehidupan kami. Tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa, dan tanpa Engkau kami tidak dapat menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan kiranya jika Tuhan menolong kami, agar kami boleh memahami dan terlebih lagi menghidupi firman yang boleh diberitakan. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan memperlengkapi. Inilah syukur dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, lalu dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, lalu dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang berbunyi demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama engkau. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Berbahagialah kita yang mendengar dan membaca firman Tuhan, dan terlebih lagi merenungkannya siang dan malam. Hosiana. Tentu kita semua pernah memiliki pengalaman menjadi murid. Nah, menjadi murid itu bisa dikatakan enak, bisa juga dikatakan tidak terlalu enak. Tentu kita akan menjumpai ada guru yang benar-benar mengasihi kita, kalem,
punya teladan hidup yang baik. Tapi tak jarang juga kita berjumpa dengan guru yang punya tindakan disiplin lebih keras daripada guru yang lain. Dan tentu biasanya kita lebih ingat dengan guru-guru yang seperti itu ataupun dengan guru-guru yang sangat baik. Seringkali apa yang dilakukan oleh guru-guru kita membekas di dalam hati kita, membekas dalam kehidupan kita, dan kita pun mengingat bertahun-tahun. Teladan guru bukanlah sebuah teladan yang biasa-biasa saja, karena kita mendapat sesuatu dari mereka dan kita pun belajar dari mereka. Ya walaupun kadang kita nurutnya karena takut, karena kita mungkin saja berjumpa dengan guru yang agak galak gitu ya. Tapi juga karena kita menuruti mereka, karena kita sadar bahwa memang itu perlu. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan juga hadir sebagai guru untuk para murid-muridnya. Ia menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya sekedar untuk memerintah dan menyuruh para murid. Di dalam ayat 4 digambarkan ia bangun dan menanggalkan jubahnya. Jubah ini digambarkan sebagai sebuah identitas guru, identitas yang dihormati, identitas yang dalam tradisi orang Yahudi itu sebagai sebuah identitas yang melekat dalam dirinya. Dia menanggalkan jubahnya dan memakai kain lenan yang biasanya dipakai seorang budak. Kita melihat dari posisi yang tinggi, posisi yang begitu dihormati, dia bersedia melepaskan itu semua dan hadir sebagai seseorang yang bahkan untuk taraf dengan murid-muridnya itu lebih rendah lagi. Apa yang dilakukan Tuhan bukan hanya saja sesuatu yang sangat radikal dalam zaman itu, tapi juga sebuah hal yang tidak terduga oleh para murid. Karena kita pun pasti sampai hari ini pun juga menyadari bahwa kita harus menghormati orang yang dianggap sebagai orang yang meneladani kita. Kita pun menaruh perhatian, menaruh hormat kepada orang-orang yang kita anggap sebagai lebih dewasa, lebih berilmu, lebih memiliki sesuatu daripada kita. Lalu tentu para murid dalam bacaan kita ini yang merespon yang digambarkan adalah Simon Petrus. Wajar jika Simon Petrus merasa tidak nyaman ketika gurunya mau membasuh kakinya. Kita mungkin juga punya pengalaman seperti itu ketika mungkin bekerja atau sekolah, studi, lalu ingin masuk ke ruangan yang sederhana saja, lalu bos kita atau dosen kita atau guru kita membukakan pintu. Tentu ada rasa segan yang luar biasa, ada rasa yang, kok malah guruku yang membukakan pintu, yang melayani. Dan bahkan ini tindakan yang tidak hanya sekedar membukakan pintu, tetapi membasuh kaki, sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh budak yang sangat-sangat bisa dianggap hina pada waktu itu. Apa yang ingin Tuhan lakukan dan ingin bicarakan kepada para murid? Bahwa memang ketika para murid nanti ditugaskan ketika Tuhan kembali ke surga, Tuhan menghendaki bahwa teladan hidup itu adalah sebuah hal yang lebih penting daripada berbicara. Tindakan yang nyata yang dapat dirasakan oleh orang lain itu lebih penting untuk dapat dikerjakan oleh setiap orang percaya. Tuhan tidak menghendaki kita hanya sekedar pandai berbicara, hanya sekedar pandai untuk mengolah kata-kata yang indah, tetapi Tuhan menginginkan sebuah tindakan konkret kita melayani sesama. Apakah berat? Berat kalau kita masih mementingkan ego kita. Tindakan ini akan berat kalau kita masih merasa kita lebih dari orang lain. Tindakan ini akan berat kalau kita merasa kita lebih perlu untuk dilayani daripada melayani. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah tentang kerendahan hati dan ketaatan. Kerendahan hati bukanlah sebuah hal yang bisa didapat dalam waktu sehari dua hari sekali. Kerendahan hati harus diolah terus menerus
sedemikian rupa dalam proses kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, kerendahan hati harus terus dilatih dan dipupuk. Tuhan meneladangkan kerendahan hati dalam tindakan yang begitu ekstrim, yang tidak hanya sekedar membagi makanan, tetapi mengerjakan tugas seorang budak. Bahkan tidak berhenti daripada itu, Tuhan pun menghendaki kita melakukannya, bahkan tidak hanya sekedar tersirat. Kita membaca, Tuhan menginginkan para murid juga melakukan itu. Dalam ayat 15 Tuhan mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan dengan tegas menginginkan kita bertindak juga sama dengan Dia. Ini sedikit berbeda di dalam bagian-bagian bacaan Alkitab kita lain, yang biasanya pesan-pesan Tuhan itu lebih tersirat. Pesan-pesan Tuhan itu lebih kadang masih kita perlu gumulkan apa yang maksudnya. Tetapi di dalam bacaan ini, Dia dengan tegas dan clear ingin mengatakan, tirulah aku. Ikuti apa yang aku katakan. Ikuti apa yang aku lakukan. Bahkan di ayat selanjutnya Tuhan memberikan perintah, yaitu saling mengasihi. Kalau kita melihat, saling ini tidak hanya sekedar kita memberi atau kita hanya menerima. Tindakan saling itu berarti menunjukkan bahwa ada sebuah tindakan yang terus berlanjut, sebuah tindakan yang tidak berhenti, yaitu tindakan saling mengasihi. Dan bahkan Tuhan dengan tegas mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebenarnya sangat sederhana. Tuhan menginginkan kalau kita mengikatkan diri sebagai murid-murid Tuhan hanya sekedar mengasihi. Tapi nyata-nyatanya kita pun kadang sulit untuk melakukan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gampang. Kalau kita bertindak kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, mungkin kita bisa membalasnya beribu-ribu lipat. Bahkan mungkin membalasnya tidak cukup 1-2 kali. Tapi bagaimana kalau kita diajak juga untuk mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Mungkin sebelum mengasihi, kita melihat wajahnya saja sudah panas, sudah mukanya merah, atau yang punya tensi tinggi, tensinya tinggi. Ini menjadi sesuatu yang sangat sukar. Tema kita yang kita gunakan hari ini yaitu tentang kerendahan hati dan ketaatan. Kalau kita masih terus hanya berfokus kepada kebutuhan egois kita, hal ini akan menjadi sebuah hal yang sulit kalau kita terus-menerus merasa aku yang paling penting, diriku yang paling penting. Oleh karena itu Tuhan ini menunjukkan dan mengajak kepada kita bagaimana kita bertindak dalam kehidupan hari lepas hari untuk merespon kasih yang Allah tunjukkan kepada kita. Respon ini hendaknya ketika kita belajar untuk hidup rendah hati dan taat, bukan karena kita takut antara surga dan neraka. Seringkali kita gagal memahami kehendak Tuhan karena kita takut akan hukuman-hukuman. Bukankah lebih indah kalau kita menghayati hidup rendah hati dan taat itu karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu hidup seperti itu untuk kita. Bukankah lebih indah ketika kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan taat karena kita menyadari tindakan Tuhan lebih besar bagi kita, dan kita pun merasakan sebuah hal yang begitu luar biasa, teladan untuk mau melayani dan mengasihi sesama. Bahkan esok hari kita pun menghayati dan kembali mengingat karya Tuhan di atas kayu salib. Dia rela mati untuk menolong kita.
Melalui peristiwa Kamis Putih yang kita peringati hari ini, kembali Tuhan mengajak kepada kita taat kepada Dia, bukan karena takut, bukan seperti seorang murid yang takut terhadap guru yang galak, bukan. Tetapi bagaimana kita merespon kasih Tuhan, kita bersyukur, kita taat karena Tuhan telah mengasihi dan menunjukkan teladan hidup yang benar. Selamat mengasihi sesama. Dan dalam proses nanti pembasuhan kaki, saya mengharap kita boleh menghayati proses itu sebagai sebuah proses untuk menghayati betul bahwa belajar rendah hati itu bukan sebuah proses yang instan. Rendah hati dan ketaatan adalah sebuah proses sepanjang kehidupan kita. Dan melalui proses pembasuhan kaki, nanti kita berharap bahwa kita boleh menghayati dan mengingat betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan telah melakukan kerendahan hati dan ketaatan di dalam mengasihi umat-Nya melalui tindakan pembasuhan kaki. Saat ini pun kita diajak untuk melakukan pembasuhan kaki bagi keluarga kita di rumah. Hayatilah peristiwa ini sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan sesama, serta sebagai wujud bahwa kita pun mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, serta bersedia belajar untuk hidup taat akan perintah Allah. Melalui peristiwa pembasuhan kaki, Tuhan ingin berbicara bahwa kasih harus mewujud secara nyata dan dapat dirasakan oleh sesama dan ciptaan. Kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami
kesempatan untuk kami boleh menghayati dan boleh belajar dari teladan yang telah Engkau berikan, yaitu ketika kami boleh membasuh kaki saudara-saudara kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa kami pun harus terus menghidupi kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan terlebih lagi kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan memiliki ketaatan terhadap apa yang telah Engkau kehendaki. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk kami boleh terus belajar menjadi murid-murid-Mu yang berkenan. Kiranya Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang senantiasa memampukan kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Petra Tagalung, Ibu Catherine Papahan, Penatuan Paulinda Kusuma, Bapak Saul Pasaribu, Bapak Aristo Pangaribuan, dan Saudari Tesalonika Wulandari. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, berikan berkat, dan kiranya setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi dan mereka jalani, Tuhan senantiasa berserta. Dan kiranya juga Tuhan menjaga saudara-saudara kami dalam ungkapan syukur mereka karena pertambahan usia ini. Kiranya juga Tuhan menolong dalam setiap hal yang mereka kerjakan hari lepas hari. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kasih kami Tuhan yang sedang sakit, baik yang dirawat maupun dalam pemulihan. Kami terus mendoakan Pendeta Thomas Katomo yang masih dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami percaya Tuhan senantiasa menjadi teman seperjalanan bagi Pendeta Thomas Katomo di dalam melawan penyakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan terus menggandeng tangan Pendeta Thomas agar boleh terus berupaya dan bersemangat untuk mengalahkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan kiranya juga Tuhan berkati dokter, obat-obatan maupun tenaga medis yang merawat Pendeta Thomas Katomo. Kiranya juga Tuhan memperlengkapi dan menguatkan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Bolmarpaun, Ibu Mangpaun, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapam, Bapak Christian Tagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yonata Deni, Bapak Manisara Tambunan, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Elisania, Bapak Tagor Manunung, Bapak Victor Manunung, dan Ibu Nirwana. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang mungkin juga di dalam sakit dan pemulihan yang belum tertulis dalam warta jemaat, namun tetap tertulis dalam hati dan pikiran kami. Kiranya juga Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka, dan senantiasa kami mohon kiranya Tuhan berikan hati yang gembira kepada mereka. Karena kami percaya ketika hati kami gembira Tuhan, segala penyakit boleh hilang dalam kehidupan dan tubuh kami. Kami juga ingin berdoa untuk masa-masa sulit ini Tuhan, ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Dalam segala hal kami pun terbatas, kami tidak bisa bersekutu bersama jemaat-Mu di Kaisaran Pindah. Kami juga memiliki keterbatasan ketika kami mengerjakan pekerjaan kami. Kiranya juga Tuhan menolong dan menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami. Dan kiranya juga Tuhan melawat setiap umat-Mu yang mungkin saja karena pandemi ini kesulitan ekonomi maupun juga merasakan pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Kami menyerahkan segala hal yang kami hadapi ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, terkhusus untuk tenaga medis yang boleh terus berupaya untuk memerangi virus ini. Kiranya juga Tuhan mampukan mereka, memberikan kesehatan, dan kiranya memberikan kesatuan hati. Dan kiranya juga kami berdoa untuk pemerintahan yang juga berupaya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan tindakan-tindakan
yang mereka kerjakan, kiranya juga Tuhan berkenan atas apa yang mereka kerjakan, sehingga hal-hal yang boleh dikerjakan bisa menjadi sarana untuk menanggulangi pandemi ini. Dan kami terus mohon Tuhan, kiranya Tuhan segera menyelesaikan pandemi ini dan menghapus ini dalam bumi yang kami tinggali, sehingga kami boleh mengerjakan tugas pelayanan kami maupun aktivitas kami seperti sedia kala, dan kami pun boleh terus mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menjaga kami. Dan biarlah melalui segala hal yang kami hadapi ini Tuhan, kami boleh semakin percaya dan boleh semakin mengimani, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, dan tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Inilah seluruh doa syafaat kami Tuhan, yang kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Ayat 1, 3, dan 4. Lama kuenggan mengikut jalan Tuhan. Benar
sembari terus hidup taat akan kehendak Tuhan. Tuhan juga menghendaki kasih kita dapat dirasakan melalui perbuatan nyata kita kepada sesama ciptaan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati dan melindungi kita. Kiranya kasih Kristus memampukan kita untuk tetap dapat hidup taat dan memiliki sikap rendah hati. Dan kiranya Roh Kudus terus menjaga serta menolong kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.